Selamat hari Minggu adik-adik. Nah Kak Sabrina, kita sudah bertemu lagi di bulan yang baru yaitu bulan November. Nah kita akan melakukan ibadah kita. Sebelumnya Kak, sebelum mulai ibadah kita, siapa tahu adik-adik udah lupa nih sama kakak abang sekolah minggunya. Udah gak pernah ketemu lagi ya. Kita kenalan dulu ya. Ya, ada Kak Sabrina Napitupulu, ada Kak Desi Siagian, ada Bang Sandi Manulang, dan ada Bang Nandu Samosir. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini, untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami sudah siap melakukan ibadah kami. Engkau yang berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa sungguh-sungguh melakukan ibadah kami dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, coba kita ingat kembali selama 1 minggu atau 1 bulan belakangan ini, apa aja sih kasih-Nya Tuhan yang ada dalam hidup kita? Pasti ada banyak ya. Apa aja ayo? Misalnya hari siang yang cerah, atau sore hari yang sejuk Kak Desi, atau bahkan kesehatan yang telah kita terima. Semuanya itu adalah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Nah adik-adik, maka dari itu kita mau bernyanyi dari PKJ nomor 242 dengan judul lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Disiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, disiapkan hati dan pikirannya, supaya adik-adik bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau bernyanyi dengan judul lagu Yesus Kupanggil.
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati hati, tubuh, jiwa, dan raga kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Sehat bukan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, ayat bacaan kita pada hari ini tertulis dari Kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Abang bacakan untuk kita semua, adik-adik mengikutinya dalam hati ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke teks kita, ada yang tahu gak kira-kira kitab apa yang pasalnya dan ayatnya paling banyak di Alkitab? Ayo adik-adik, di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Siapa tahu di Kejadian atau di Kitab Wahyu. Kenapa adik-adik? Iya benar. Pasal dan ayat terbanyak itu ada di Mazmur adik-adik yang saat ini kita baca. Di dalam Mazmur terdapat 150 pasal dan pasal terbanyak. Ayat terbanyaknya ada di pasal 119 yang memiliki 176 ayat. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu gak kenapa di kitab Mazmur berisi pujilah Tuhan atau nyanyian-nyanyian pujian judulnya? Sementara di kitab lain seperti di Wahyu ada judulnya akhir zaman, lalu di Kejadian penciptaan. Kenapa berbeda-beda ya Bang ya? Kenapa lebih menonjolkan kayak nyanyian atau ucapan ya Bang? Begini adik-adik, di kitab Mazmur ini adalah kitab yang ditulis Daud yang berisi doa, nyanyian, maupun ucapan syukur adik-adik. Nah, di dalamnya ini Daud menuliskannya dalam segala aktivitasnya, makanya lebih condong ke arah kegiatan Daud seperti bernyanyi dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira dari teks ini apa ya kira-kira yang mau disampaikan? Lalu bagaimana cara bahagia dan sukses yang baik dan benar? Semua orang pasti ingin bahagia dan sukses kan adik-adik? Nah, namun tidak semua cara yang kita ambil itu berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa memangnya? Karena kegiatan yang kita lakukan itu bisa tentu salah
maupun benar di hadapan Tuhan. Contohnya nih, adik-adik ingin menjadi peringkat 1 di kelasnya, namun adik-adik tidak mau belajar maupun mendengarkan orang tua serta guru. Lalu suatu ketika adik-adik ujian, dan ujiannya itu adik-adik menyelipkan sebuah contekan adik-adik. Memang gurunya tidak melihat, teman-teman juga tidak mempedulikan, bahkan orang tua pun tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Suatu ketika adik-adik selesai ujian dengan contekan. Beberapa minggu kemudian hasilnya keluar dan adik-adik ternyata mendapatkan peringkat 1. Namun ternyata setelah beberapa hari guru yang melihat CCTV, ternyata adik-adik membawa contekan dan membuat adik-adik dipermalukan dan tidak jadi naik kelas. Itu adalah salah satu contoh dari ketidaktaatan adik-adik dalam firman Tuhan. Nah, contoh lainnya apa lagi, Bang? Contoh lainnya ya seperti adik-adik berencana buruk untuk mendapatkan sesuatu mainan agar orang lain tidak mendapatkannya. Itu juga adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan loh adik-adik. Nah, ayat 1-3 menekankan kepada adik-adik untuk berbahagia, tidak melakukan kejahatan, dan hidup di dalam Tuhan. Kenapa, Bang? Karena di ayat 6 sendiri, supaya kita ini tidak mendapatkan malu. Malu kenapa, Bang? Malu atas karena kebodohan kita, malu atas kejahatan kita, maupun malu atas ketidakberdayaan kita. Nah, adik-adik, di ayat 8 sendiri, Tuhan menekankan kita untuk hidup di dalam Tuhan dan supaya kita tidak hidup bercela. Sehingga Tuhan tidak akan meninggalkan kita, adik-adik. Nah, seperti dengan Daud itu adalah orang yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jika adik-adik baca dari pasal 1 sampai pasal 150, berisi semua tentang Tuhan dan Tuhan. Nah, di dalam kitab Mazmur, Daud sama sekali tidak pernah menyombongkan dirinya, bahkan menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Contohnya, seperti dia bisa melawan Goliat. Bagaimana seorang yang kecil bisa melawan orang yang besar, dan bagaimana beberapa orang melawan dengan ribuan pasukan dari bangsa lain yang menyerang Israel. Itu adalah salah satu contohnya, adik-adik. Nah, adik-adik, dalam kesimpulan kita saat ini, kira-kira apa aja yang udah kita dapat ya adik-adik? Yang pertama, kita tidak boleh melakukan usaha yang dapat menimbulkan dosa, adik-adik. Kayak contohnya tadi, mencontek, mencuri, ataupun melakukan kegiatan yang dapat mengundang datangnya dosa. Yang kedua apa, adik-adik? Semakin menjaga diri dengan firman Tuhan. Ya, rajin-rajinlah baca firman Tuhan pagi dan malam, supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mudah emosi, dan tidak menyimpang dalam jalan Tuhan. Yang terakhir, adik-adik, selalu bersyukur atas segala yang kita punya. Ya, adik-adik kalau mau ingin ranking 1, ya upayakan selalu tetap belajar, berdoa, dan terlebih berlatih dan berlatih. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Ya, demikianlah adik-adik dari teks pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, di mana Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Tuhan, kiranya Tuhan sajalah yang memberkati firman-Mu ini, supaya dapat kami lakukan dalam keseharian hari. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus saja. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, gereja kami mengadakan pesta Gotilon dan para pelopon. Kiranya Tuhan sajalah yang memberkati dalam setiap acaranya, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menonton. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Persembahan dapat dikumpulkan dengan cara sebagai berikut. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi Siapa yang Berpegang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya, dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat semua adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan melindungi adik-adik semuanya. Amin. Shalom.